ada kelentengnya, dituangkan Ibu Susi, airnya khususan ada wadahnya J. Mas Alen menuangkan airnya, terus airnya adik-adik dan kakak dan adik di kanan kiri dulu, atau di sini boleh, ngatain ya, biar tidak mengganggu ibu. boleh. Seyogianya sudah bersih. Menandai mantu pertama. Langsung menuju ke adan sepisanan. Ibu semangat. Dia akan mengambil sajen bucalan, padi dan berTP karena berTP-nya paling bawah. Malam Midodareni itu dari kata widodari yang artinya cantik lahir batin. Doanya mudah-mudahan calon mempelai putri itu memiliki kecantikan lahir batin. Kalau dulu kan dimaknai malam itu turunnya bidadari dan sebagainya. Tampaknya terjemahan atau arti seperti itu sudah sulit untuk diterima oleh anak-anak sekarang. Nah, paugeran yang dulu yang kuno banget itu calon pengantin putra datang tanpa orang tuanya, tetapi sekarang dalam perkembangannya sudah lazim calon pengantin putra itu dihadirkan bersama dengan orang tua calon pengantin putra. Oleh karena itu lazim pula kami mengagendakan bahwa besok kami merencanakan calon pengantin putra akan hadir bersama dengan ayah dan ibu serta keluarga besarnya mengantar di kediaman ini menjalani upacara yang namanya nyantri atau nyantrik. Nyantri dari kata santri, nyantrik dari kata cantrik, yaitu orang yang sedang berguru mencari ilmu agama dan ilmu untuk kepentingan menjadi imam bagi keluarga. Maka nanti akan ada unjukan tirto wening. Tirto itu air itu lambang ilmu pengetahuan, air itu juga lambang hidup dan kehidupan, dan wejangan catur laksita utama, catur 4 laksita sikap tama utama. Jadi sikap 4 sikap utama yang seyogianya dimiliki oleh seorang pemimpin keluarga. Oleh karena itu nanti Mas Kaisang akan mendapatkan wejangan itu dari keluarga calon mempelai putri. Kemudian tilek nitik, karena manten putri tidak diperkenankan keluar menjalani upacara yang namanya sinengker midodareni setelah dicengkorongi tadi tanpa dengan pidih, belum dengan hitam, baru pola-pola saja. Manten putri harus berada di kamarnya, tidak boleh keluar. Lalu kemudian ibu-ibu disilahkan untuk bertemu dengan calon mempelai putri dalam acara yang namanya tilek nitik. Lalu kemudian pamitan, ada kancing gelung, yaitu busana yang akan dikenakan oleh calon pengantin putra pada saat akad nikah besok, dan angsul-angsul, yaitu tondo tresno oleh-oleh buah tangan dari keluarga calon mempelai putri untuk keluarga calon mempelai putra. Acara diakhiri iringan selama upacara siraman dan midodareni akan menggunakan gamelan live dari Paguyuban Kerawitan Pengantin Production dengan gadon pelok. Ada gendingnya atau gending-gending menyesuaikan dengan gending-gending Yogyakarta karena kita akan menggunakan tradisi Yogyakarta. Untuk tamunya Pak sendiri Pak besok mungkin ya? Tamunya sekitar 150 orang, tidak terlalu banyak. Setelah Midodareni berarti nanti ke Ambarukmo semua ya, naik pakai kereta tuh dari Ambarukmo ke Pendopo ya pas akadnya? Ya, ada beberapa skenario diantaranya kemudian semuanya dipusatkan ke Ambarukmo, kecuali barangkali untuk Bapak Joko Widodo dan Ibu ada tempat khusus yang disiapkan. berarti kemungkinan seluruh pejabat hadir ya Pak? Beberapa pejabat diagendakan hadir. Kalau setelah Midodareni itu Mas Kaisang tinggal atau turut serta pulang Pak? Oh, pulang. Nyantri itu tidak harus bermakna nginep di tempat. Kalau di keraton memang ketika diserahkan nyantri, calon pengantin putra itu sudah berada di keraton 3 hari 3 malam. Bahkan dulu kalau di keraton itu 40 hari itu sudah diserahkan, masuk keraton nggak boleh keluar. Tetapi untuk masyarakat umum kan tidak mungkin, karena di masyarakat umum tidak ada kasatriaan. Yang kita lakukan sore hari ini adalah budaya pengantin Jawa dengan adat Yogyakarta.
diawali dengan upacara majang tarub, terdiri dari upacara pasang bleketepe, tuwuhan, dan bucalan. Dilanjutkan upacara adang sepisanan dan cetik geni, hanya dilakukan apabila mantu pertama kali. Mantu dalam budaya Jawa adalah menikahkan anak perempuan yang pertama kali. Nanti mantu kedua menikahkan anak perempuan kedua dan seterusnya, sudah tidak ada upacara ini. Jadi ini hanya sekali dilakukan. Kemudian ngeracik tirto pamorsih atau tirto perwitosari atau tirto perwito adi. Terdiri dari 7 sumber, bunga staman dan cengkir berwarna hijau. Cengkir kelapa muda hijau, kalau Surakarta cengkir gading. Diikat serabutnya menjadi satu. Noto lemek palenggahan berupa daun-daunan, daun alang-alang simbol semoga dijauhkan dari halangan, daun keluih mugo-mugo diparingi keluwian dan seterusnya, banyak, besok bisa dibersani. Kemudian ada kloso kalpo. Kalpo kemudian menjadi kata kalpataru yang artinya langgeng. Lalu kemudian ada letrek monco warno. Monco dalam hal ini tidak bermakna 5, tapi bermakna bermacam-macam. Seperti kata monco negoro, itu tidak harus 5. Lalu kemudian upacara majang pasarian. Itu biasa dilakukan di keraton dan beberapa bangsawan. Masyarakat memang jarang melakukan upacara ini secara umum, tetapi saat ini sudah mulai lagi digali untuk upacara ini bisa dilestarikan, termasuk keinginan dari keluarga untuk bisa melestarikan upacara adat Mataram ini dengan baik. Setelah itu kemudian upacara sungkeman dilakukan untuk ibu karena ayah sudah wafat. Kemudian ada upacara langkahan tradisi Jawa karena mendahului kakaknya menikah. Kakaknya Mas Alen dan Mbak Nadia. Jadi langkahannya ada 2. Kalau Yogyakarta itu ngaturaken sungkem, kemudian ngaturaken sanggan pelangkah, kemudian ngaturaken pelangkah. Sanggan pelangkah itu pisang rojo, gedang rojo dengan bilar atau bulir lengkap, jangkep, genap, setangkep, kemudian ada uburampe, kembang staman dan sebagainya. Itu untuk sanggan pelangkah. Setelah itu kemudian ngaturaken pelangkah. Kalau lengkap seperti Surakarta itu ada dilanjutkan dengan teken tebu wulung, mengelilingi tumpeng gundul dan air bunga staman. Setelah langkahan kemudian sungkem kepada wakil sesepuh dari yang ditunjuk keluarga. Kemudian dilakukan upacara siraman dengan jumlah 7, Ibu Gudono dan sesepuh lain jumlah 6. Di akhir acara siraman ada upacara yang namanya muloni, mengucurkan air kelentring untuk wudhu karo muslimah atau muslim. Diterima oleh calon mempelai putri untuk wudhu. Kalau yang non muslim bisa dilakukan dengan mengucurkan merata terus mengalir tanpa putus hingga habis tanpa bersisa airnya. Dilanjutkan mecah pamor. Mecah pamor. Pada intinya yang akan dikenakan di sini pilihan dari Jeng Erina dan Mas Kaisang adalah sebuah konsep tata rias pengantin dengan gaya Yogyakarta. Nah, untuk sampai saat ini menjadi tentatif sekali mau menggunakan Jogja Putri atau menggunakan Pais Ageng. Jadi kami menyiapkan semua, kami mempersiapkan secara detail. Nah, nanti tinggal Jeng Erinanya mau ngersake Jogja Putri atau mau menggunakan Pais Ageng, itu kita tinggal nunggu komando. Kayaknya mau bikin surprise ini. Karena memang sampai sekarang belum memberikan suatu Mas aku menggunakan ini, tetapi tetap di konsep saya Jogja, pengantin Jogja, tapi kita sudah siap mempersiapkan semuanya dengan konsep Jogja itu. Tetapi kalau di keraton memang hanya ada Pais Ageng saja. Nanti setelah dibuat polanya, dikasih pideh, kemudian tepinya itu dipelisir dengan perada emas 24 karat. Itu yang busana asli keraton Yogyakarta. Nah, kita nanti akan tunggu keputusannya Mbak Irinya bagaimana ya. Gitu. Kalau yang Jogja Putri itu sebenarnya dari busana adat diangkat menjadi busana pengantin, tetapi digunakan untuk masyarakat umum. Di dalam keraton tidak pernah digunakan.
Jadi penambahan saja dari Romo Buigo, ketika di keraton itu hanya ada tata rias pengantin Pais Ageng, yaitu tata rias pengantin Pais Ageng dengan busana kebesaran, lalu ada tata rias pengantin Pais Ageng dengan busana jangan menir. Sudah itu aja. Selebihnya adalah sebuah busana adat yang dikembangkan dan lalu mungkin bisa digunakan di luar beteng ataupun Sampai Doni. membantu mengambil yang ini tadi isinya masih di dulu ya masih jangan sampai saya gitu ya sama Ruangannya ke arah sini Ibu, supaya kelihatan kamera. Dengan alasannya, jangan dia lepaskan dulu semua properti, jangan dulu